Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Atela Javero Tagalung dari kelas 1B dengan NPM 2478340. Di sini saya ingin menjelaskan tentang materi kedua, yaitu tipe data dan operator. Nah, pertama ada konsep tipe data. Nah, konsep tipe data itu adalah pengklasifikasian data berdasarkan jenisnya yang digunakan untuk menentukan nilai objek dalam sistem pemrograman. Nah, tipe data ini memberikan sinyal kepada komputer tentang cara mengartikan data, sehingga memastikan proses pengumpulan data itu menggunakan format dan nilai yang benar atau sesuai. Selanjutnya ada jenis tipe data. Ini terutama pada algoritma. Pertama adalah integer. Nah, integer itu adalah tipe data yang berfungsi untuk menerima data berbentuk bilangan bulat. Kedua ada real. Kalau tadi bilangan bulat, real ini sama, dia menerima input data berbentuk bilangan tapi dia pecahan. Biasanya digunakan untuk menentukan nilai tinggi badan, suhu yang memang biasanya ada komanya. Contohnya suhu, kan biasanya ada tuh 17,5 derajat Celcius. Nah, itu biasanya pakai real tipe datanya. Karena kalau pakai integer dia pasti bakal 17 doang, 0,5-nya nggak bakal ada. Terus ada string yang ketiga. Nah, kalau string ini dia adalah tipe data yang berfungsi untuk menerima data menyimpan data berbentuk huruf, kayak kalimat, kata-kata dan lain sebagainya, huruf. Terus ada boolean. Nah, boolean ini adalah tipe data yang berfungsi untuk menyimpan data true dan false, kayak perbandingan dan lain sebagainya, yang cuman ada 1 dan 0, benar atau salah. Itu pakainya boolean. Kelima, itu ada array. Nah, array ini adalah tipe data yang berfungsi untuk menyimpan beberapa data dalam satu variabel di tempat yang sama gitu, dengan tipe data yang sama juga. Nah, itu pakainya array, dia kayak lemari. Jadi di dalam array ini bisa nyimpan beberapa data, tapi tetap satu variabel dia. Kita nggak harus ngedeclare lebih dari satu. Kita bisa pakai satu tapi isinya banyak gitu. Nah, itu pakainya array. Nah, terus di sini ada tujuan pemilihan tipe data yang tepat. Nah, kenapa sih harus milih tipe data itu yang tepat gitu loh, yang pas? Pertama, ada efisiensi memori. Nah, setiap data itu membutuhkan ruang penyimpanan. Bahkan ketika ngoding itu enter pun itu makan RAM kan, makan memori. Sama dengan tipe data. Tipe data itu juga makan penyimpanan, teman-teman. Nah, memilih tipe data yang sesuai itu dapat mengoptimalkan penggunaan memori biar lebih gacor. Mantap. Terus yang kedua ada keakuratan perhitungan. Nah, apalagi terutama untuk operasi matematika. Jadi kan ada real, ada integer tuh. Tergantung operasinya. Kalau misalnya kita pengen nyarinya outputnya bilangan genap, ya pakainya integer. Tapi kalau kita nyarinya suhu yang biasanya ada pecahannya, kayak ada komanya, kalau kita pakainya integer, hasilnya mungkin melencengnya nggak jauh, cuman pasti nggak akurat karena biasanya suhu itu pakai koma. 17,5 derajat Celcius, 17,5 apa tuh, Kelvin apa itu ya, satu lagi temannya Celsius tuh, Fahrenheit dan lain sebagainya tuh, ukuran-ukuran yang memang biasanya ada komanya itu pakainya real, makanya harus diperhatiin. Nah, terus itu juga yang ketiga, tujuan pemilihan tipe data yang tepat itu adalah kemudahan pemahaman kode. Nah, penggunaan tipe data yang tepat membuat kode program lebih mudah dibaca dan dipahami. Jadi intinya kodenya ini ya bener lah gitu, nggak salah, nggak error. Kalau tipe datanya salah ya biasanya juga kita nggak bisa input apa-apa di situ karena ya salah gitu loh. Nah, terus tadi kan udah tipe data. Nah, sekarang kita masuk ke operator. Nah, di sini ada konsep operator pada algoritma. Operator itu adalah simbol-simbol khusus yang digunakan dalam pemrograman, termasuk algoritma ini. Nah, untuk melakukan operasi pada data, operasi ini bisa berupa perhitungan matematika, perbandingan, atau penggabungan data. Nah, kayak apa sih operator itu?
Nah, di sini ada jenis-jenis operator pada flow algorithm. Pertama itu ada operator aritmatika, ini yang paling dasar. Penjumlahan. Terus ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, dan ada modulus. Kayaknya kalau untuk pertambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ini nggak usah dijelasin, kayaknya udah pada paham ya. Nah, kalau yang modulus ini digunakan untuk mencari sisa pembagian. Contohnya A bagi B. Nah, sisa pembagian itu berapa? Nah, itu hasil outputnya. Terus di sini ada operasi perbandingan. Nah, kalau operasi perbandingan ini sama kayak operasi aritmatika pada umumnya. Itu ada sama dengan, ada tidak sama dengan, ada lebih besar dari, ada lebih kecil dari, ada lebih besar sama dengan, dan lebih kecil sama dengan. Kalau sama dengan, itu digunakan untuk memeriksa data, apakah nilai dua variabel atau lebih ini sama. Dua variabel terutama. Kalau tidak sama dengan, kebalikannya, diperiksa apakah tidak sama. Kalau lebih besar dari, itu untuk memeriksa sebuah data ini apakah lebih besar dari variabel lain gitu, data lain. Lebih kecil itu ya kebalikannya, lebih besar atau sama dengan, itu untuk memeriksa sebuah data apakah ini lebih besar atau bernilai sama dengan variabel pembandingnya. Begitupun lebih kecil sama dengan, itu sama aja, cuman kebalikannya. Kalau tadi lebih besar, sekarang ya lebih kecil aja gitu loh. Nah, terus ada operator logika N. Nah, N ini gunanya buat apa? N ini gunanya untuk mengembalikan nilai true jika kedua kondisi benar. Jadi, misalnya A lebih besar dari 5 dan B kurang dari 10. Intinya N ini akan menghasilkan, kalau misalnya kedua kondisinya benar, itu dia nilainya maka benar. Jadi kalau salah satunya salah, ya dia pasti nilainya nggak true, salah, pasti false. Walaupun salah satunya benar. Kalau OR itu mengembalikan nilai benar jika salah satu atau kedua kondisi benar. Nah, bedanya dengan N tadi, kalau N itu kedua variabel harus true, harus benar. Kalau salah satunya salah, dia nilainya pasti bakal false. Tapi kalau OR ini, kalau nilai dua variabel ini salah satunya benar, salah satunya aja benar. Misalnya, ini kan contoh A lebih besar dari 5 atau B kurang dari 10 gitu loh. Kalau salah satunya nggak terpenuhi, hasilnya tetap true kalau kita pakai pembanding operator logikanya atau OR. Nah, kalau not itu membalikan nilai kebenaran. Ini sebenarnya lebih kepakainya di apa? Algoritma informatika. Cuman ada hubungannya juga dengan materi kita yang sekarang. Terus ada operator penggabungan string, digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih string menjadi satu string. Contoh hello dan word gitu. Sebenarnya ini juga jarang banget dipakai, cuman nggak bisa dihilangkan rasanya karena juga salah satu fitur di dalamnya ya ada ini. Nah, itu hal-hal penting. Ketika kita menggunakan operator, itu ada beberapa hal-hal penting yang harus diperhatikan. Contohnya prioritas operator. Nah, operator ini memiliki urutan pengerjaan yang berbeda. Misalnya perkalian dan pembagian itu dikerjakan sebelum penjumlahan dan pengurangan ya. Commonly lah, basically emang seperti itu. Karena perkalian dan pembagian itu memiliki strata yang di atas dari penjumlahan dan pengurangan, makanya dikerjakan lebih dulu. Sama begitupun di operator ini, sama begitu juga. Terus ada tipe data. Pastikan operator digunakan pada tipe data yang sesuai. Misalnya operator aritmatika biasanya digunakan pada tipe data numerik. Nah, namanya aja udah operator aritmatika kan. Pasti digunakan ya pada tipe data numerik. Misalnya A sama dengan 1 tambah 1 gitu misalnya. If A sama dengan 1, maka true-nya kemana, false-nya kemana? Pasti dia 1. Pasti dia angka tuh. Karena dia pakai, enggak juga sih sebenarnya. Intinya kalau operator aritmatika yang kayak tambah gitu ya, kurang gitu, pastikan tipe datanya numerik. Nggak mungkin bakso misalnya tipe datanya, tambahnya bakso, nggak mungkin. Pasti 1 tambah 1. Nah, intinya gitu. Operator aritmatika
itu biasanya digunakan pada tipe data seperti integer dan real. Biasanya, apakah bisa dipakai di tipe data selain tipe data numerik? Nanti kita coba bareng-bareng ya. Nah, mungkin sekian saja yang bisa saya sampaikan. Saya meminta maaf sebesar-besarnya jika ada salah dalam tutur kata dan ucapan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.